Hey yo, are you ready the Gunners Mania? Ya, ketemu lagi dengan Arya Gunners dengan beberapa berita yang baru yang akan gue bagikan. Ya, berita pertama adalah Arsenal dapat mencoba mengeksploitasi tentang ketidakpastian terkait dengan pemain asal Sheffield United yaitu Sander Berge. Ya, mungkin Arsenal akan melakukan penawaran resmi dengan pemain itu karena situasi pemain asal Norwegia yang bermain di Bremen Land. Sheffield United sedang dipantau oleh beberapa klub Liga Premier. Sheffield sedang bersiap untuk kembali ke zona Liga ke Championship, terdegradasi ke zona Championships, dan dia sudah berpisah dengan sang pelatih Chris Wilder pekan lalu. Seorang agen yang bertindak atas nama Mikel Arteta diketahui sedang menyelidiki apakah ada kemungkinan untuk mendatangkan pemain Sander Berge ketika jendela transfer kembali dibuka di musim panas nanti. Ya, ada beberapa klub London yang sedang menyusun dokumen tentang perekrutan pemain asal Norwegia berusia 23 tahun ini, termasuk tim Tottenham Hotspur. The Star mengklaim Arsenal melalui Arteta meminati untuk merekrut pemain Norwegia satu ini dan aktif untuk mendorong Edu dan tim untuk bisa mengakuisisi pemain tengah satu ini, gelandang tengah box to box ini. Berge sebenarnya berambisi untuk bisa bermain di ajang Liga Champions sekali lagi setelah dia pernah mewakili klub Genk dalam kompetisi yang Liga Champions sebelum akhirnya dia pindah ke Sheffield United bersama di Liga IPL. Ya, untuk mempertahankan jasanya adalah salah satu tuntutan utama mengapa Chris Wilder meminta dewan direksi saat itu sebelum dia dikeluarkan untuk bisa mempertahankan Sander Berge di dalam skuad Sheffield. Tetapi tidak sepakatan terkait dengan perekrutan pemain di antara manajemen Sheffield United dan juga pelatih Chris Wilder membuat mereka pecah kongsi ya. Mereka berpisah. Sheffield memecat pelatih Chris Wilder sehingga memang kondisi ini membuat Sander Berge menjadi karirnya di Sheffield menjadi terancam, guys. Oke, berita yang kedua adalah pemain Norwegia satu lagi yang sekarang bermain untuk Arsenal yaitu Martin Odegaard. Odegaard nampaknya cukup senang bermain bersama tim Arsenal. Odegaard cuma mengajukan syarat ya, dia memberikan syarat kepada tim Arsenal agar dia bisa tetap bermain bersamanya. Kabar baik ya buat para fans The Gunners dan juga tim Arsenal. Pemain mereka yaitu Martin Odegaard membuka diri untuk bisa bertahan lebih lama di tim meriam London di musim panas nanti. Odegaard adalah sebuah tambahan amunisi yang baik sejak ia bergabung dari Real Madrid dengan status pinjaman hingga akhir musim nanti. Pemain yang berasal dari Norwegia tampil cukup cantik di lini depan Arsenal. Alhasil beredar wacana Arsenal ingin mempermanenkan sang pemain di musim panas nanti. The Mirror mengklaim bahwa ada secerca harapan bagi Arsenal, pasalnya Odegaard membuka diri untuk bisa bertahan. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, guys. Laporan tersebut diklaim Odegaard sejauh ini merasa enjoy bersama Arsenal dan beberapa hal juga melatar belakangi hal itu. Yang pertama, karena ia mendapat jam reguler bermain yang cukup reguler bersama The Gunners. Dan yang kedua adalah dia merasa nyaman dengan gaya bermain Arsenal dan ia menilai Arsenal adalah klub yang cocok untuk dirinya. Tapi dia mengklaim satu syarat agar dia tetap bisa melanjutkan karir bersama Arsenal. Ia ingin Arsenal setidaknya masuk ke zona Liga Eropa di akhir musim nanti, karena sang pemuda menilai ia butuh bermain di kompetisi Eropa demi mengembangkan kemampuannya. Ini menjadi PR yang berat bagi The Gunners.
karena mereka saat ini berada di peringkat 10 klasemen IPL. Tapi gue sebagai fans Arsenal cukup optimis, apalagi dalam beberapa match terakhir ya, 5 match terakhir Arsenal meraih poin penuh. Ya, berita kedua datang dari persiapan Arsenal menghadapi berita ketiga, persiapan Arsenal menghadapi leg kedua Liga Eropa. Leg pertama menghadapi Olympiakos, Arsenal sudah menang 3-1. Ya, agregat 3-1 cukup tinggi, apalagi leg kedua ini akan dimainkan di Arsenal. Gol dari Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes dan juga Mohamed Elneny membuat tuan rumah menang 3-1 leg pertama, tetapi Olympiakos tahu satu atau dua hal tentang cara menghancurkan Arsenal di Emirates. Ya, karena apa? Ya, Arsenal cukup takut karena di leg pertama Ceballos dia melakukan hal yang sama seperti saat Granit Xhaka membuat kesalahan lawan Burnley. Ya, dia di-pressing oleh pemain Olympiakos dan membuat kesalahan sehingga akhirnya ada gol satu gol ya dari Olympiakos bisa dilesakkan oleh Youssef El Arabi. Tapi ya hanya beberapa waktu berikutnya Arsenal berhasil memberikan penguasaannya dengan gol satu dari Gabriel Magalhaes dan juga tendangan jarak jauh tendangan petir lah guys dari Mohamed Elneny. Jadi membuat kesalahan Ceballos tidak terlalu menjadi masalah besar dalam kubu Arsenal. Ya, Arteta rasanya cukup terobsesi lah guys untuk mendapatkan satu trofi di musim ini setelah dia melepas piala IPL dia cukup jauh ya dari peringkat 10, lalu FA dia udah lepas dan liga-liga lain piala-piala lain juga dia sudah lepas. Jadi yang paling memungkinkan adalah Liga Eropa ini ya guys, untuk dia bisa tambahkan trofinya di kabinet mereka. Itu dia guys. Lalu Arsenal dengan Martin Odegaard cukup bermain baik ya. Odegaard menjadi jagoan dari Arsenal kali-kali dalam beberapa match terakhir ini. Dia berhasil mencetak gol di partai menghadapi Olympiakos leg pertama, juga mencetak gol juga di laga derby lawan Tottenham kemarin. Dan nampaknya menurut gue di match lawan Olympiakos Arsenal akan tetap mengandalkan pemain Odegaard di lapangan tengah. Ya, sementara itu untuk pelatih untuk Olympiakos, nampaknya Olympiakos menurut versi gue sih dia sekarang ada di puncak klasemen ya dengan 16 poin di atas Aris Thessaloniki di liga mereka di Yunani. Sebagai klub raksasa Yunani dia cukup hebat lah ya, tapi dia berharap dia bisa terhindar dari tersingkir di babak 16 besar Liga Eropa ini ya. Tapi secara catatan dia klub satu ini tidak pernah bisa melaju lebih jauh lagi di turnamen Eropa ini. Sementara itu rekor clean sheet Arsenal juga tidak sespektakuler pertahanan Olympiakos ya. Olympiakos telah dilanggar pada 6 pertandingan terakhir mereka di wilayah asing, hanya memenangkan 2 dari 9 knockout Liga Eropa gitu guys. Lalu kapten Arsenal yaitu Pierre-Emerick Aubameyang ya, dia merasa frustasi katanya karena di match lawan Spurs dia dicadangkan setelah dia terkait dengan masalah indisipliner. Lalu pada catatan lebih negatif lagi, Arteta juga mengkonfirmasi bintang muda mereka Bukayo Saka, the little Chili. Bukayo Saka harus ditarik keluar dalam match kemarin lawan Spurs karena masalah hamstring. Jadi ini adalah kesempatan besar lah buat Nicolas Pepe untuk mengisi sisi kanan. Lalu dengan mempertimbangkan derby London nanti di akhir pekan menghadapi West Ham,
Gua rasa Pablo Mari dan Bellerin keduanya bisa main di turnamen ini. Juga Ceballos ada di lini tengah dengan mengganti salah satu pemain antara Granit atau juga Partey. Sementara itu untuk Olympiakos, gua rasa Yan Villa dan juga Sokratis akan lebih di belakang karena Ruben Semedo dan juga Avram Papadopoulos berada di ruang perawatan, sementara Usainu Ba diragukan karena masalah punggung. Juga ya pelatih Olympiakos juga akan melakukan rotasi besar-besaran melawan Larissa dengan dua fullback mereka menjadi andalan mereka, yaitu Kenny Lala dan juga Oleg Rebucic. Sementara itu Medi Camara dan Matthew Valbuena ada di lapangan tengah. Nah, dengan itu prediksi dari gue, dengan line up-nya 4-2-3-1, Arsenal menggunakan Leno di kiper, lalu Bellerin, Luiz dan juga Mari, Tierney di defender, lalu Saka dan Ceballos jadi party yang gue cadangin di tengah, lalu ada Pepe, Odegaard dan Smith Rowe di belakang striker, dan strikernya Aubameyang yang katanya udah kembali berhati. Lalu Olympiakos menggunakan line up Sa di belakang, di kiper ada Lala, Sokratis, Villa dan Rebucic 4-back. Di tengah ada 5 pemain, yaitu Kamara, Bouchalakis, Bruma, Valbuena dan juga Mazouras. Juga di depan El Arabi. Ya oke. Gitu ya guys dari gue, semoga berguna. Thanks for watching.